Shalom, jumpa kembali dalam Weekend with Jesus. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, 23 sampai 26, dan juga dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, dan juga Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1 ayat 6 sampai dengan 8. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam bacaan ini terutama di dalam ayat yang ke-19 Yesaya 30 ayat yang ke-19b dikatakan bahwa pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apabila kita mengalami banyak cobaan di dalam hidup ini, setiap kita pasti pernah mengalami cobaan di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya, melalui Nabi Yesaya, supaya kita jangan jemu-jemu untuk berseru atau memohon kepada Tuhan agar pertolongannya sampai kepada kita. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan ayat yang ke-21 disampaikan, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus sebagai jalan kehidupan dan kebenaran. Apabila kita mengikuti jalan ini, maka kita akan sampai kepada Bapa. Dan apabila kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, Tuhan tetap mengingatkan kita bahwa sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Jadi dalam kehidupan kita, mungkin pada saat kita merenung, mungkin pada saat kita tidur, maka kita akan diingatkan oleh sabda Tuhan ini tetap menggema di dalam hidup kita, supaya kita mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjutkan dalam kitab Yesaya 30 ayat yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita pernah mengalami luka, maka luka itu harus dibersihkan agar kita mendapat kesembuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan membalut luka-luka umatnya. Nah, membalut luka ini perlu dibersihkan. Kita pun juga perlu dibersihkan dari keadaan kita yang berdosa untuk menjadi sembuh kembali. Dan menyembuhkan luka-luka itu perlu waktu. Dan mari kita lihat di dalam Mazmur 147. Saya akan bacakan semuanya karena ini sangat indah. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dikatakan di dalam Injil Mazmur yang begitu indah,
kita perlu memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, dan maka Tuhan akan membalut luka-luka mereka. Ya, Tuhan akan menyembuhkan luka-luka hati kita. Dalam 2 bacaan dikatakan bahwa Tuhan akan membalut luka hati kita. Orang yang patah hati akan disembuhkannya. Firman ini sungguh indah bagi kita, mengajarkan kita untuk bangkit kembali, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita lanjutkan di dalam Injil Matius bab yang ke-10 ayat yang ke-7. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, tugas kita sebagai pewarta Injil Kerajaan Allah adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, yaitu kita dibawa kembali kepada kedamaian, persekutuan dengan Allah. Kerajaan Allah supaya menjadi hidup kita. Kerajaan Allah yang kita harapkan selalu seperti di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita memohon di dalam doa Bapa kami agar kerajaan Allah datang melingkupi kita, kedamaian Allah melingkupi kita. Ya, kerajaan surga sudah dekat, sama seperti pada saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan di dalam masa Advent yang pertama ini. Ya, Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang yang kusta, membawa kembali kebahagiaan, membawa kembali kedamaian, bersekutu dengan Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu, apabila kita menerima berkat dari Allah, maka kita juga wajib memberikannya berkat Allah itu dengan sukacita, baik melalui doa kita, melalui apa yang dapat kita buat untuk saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya Deborah Lili Dahlia, pengajar SEP Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.